Hai, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Mahla Agnes Ajalina Buan SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang. Dalam tugas saya kali ini yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator saya, Ibu Novilia Dewi Tanti SPD, dan Bapak Fasilitator saya, Bapak Johannes Joseph Seran Klau ST. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi ini. Saya boleh bertemu dengan Bapak. Nah, dalam pertemuan pagi ini Bapak, saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang berprinsip pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak lebih fokus itu kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai etika Bapak. Untuk itu saya mohon kesediaannya untuk Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan ya Bapak. Baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana sebagai seorang pimpinan SMA Negeri 12 Kota Kupang ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan? Baik, terima kasih. Dalam hal ini kasus kita, setelah kita identifikasi dari laporan dari pengamatan sendiri, kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan keputusan saya adalah bahwa di dalam kasus-kasus seperti ini siswa jangan dirugikan, siswa jangan dipersulit. Tugas guru adalah menolong siswa. Kalau ada persoalan, ada masalah, siswa harus ditolong, bukan dipersulit. Sehingga tidak ada alasan untuk nanti menahan siswa tidak naik kelas. Itu tidak boleh terjadi. Baik Bapak, luar biasa ya Bapak, sebagai seorang pimpinan Bapak memegang prinsip bahwa segala sesuatu itu harus fokusnya kepada siswa dan tidak merugikan siswa. Tugas guru salah satunya menolong siswa untuk membawa siswa keluar dari masalah, bukan membiarkan siswa tenggelam dalam masalah itu. Luar biasa Bapak. Berarti pasti tentunya Bapak punya banyak pengalaman dalam hal menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya Bapak. Karena dalam dilema etika itu bagaimana kita mengambil suatu keputusan yang dihadapkan dengan dua nilai yang saling bertentangan, yaitu benar yang berlawanan dengan benar ya. Dan semuanya itu sudah tentu akan berfokus pada siswa itu sendiri. Nah Bapak, pertanyaan kedua dari saya Bapak, bagaimana sebagai seorang pimpinan Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Dalam hal ini dilema etika itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ya, kalau semua benar, ya kita mana yang paling tepat untuk kita ambil dan menguntungkan kita semua. Baik. Jadi Bapak dalam prinsipnya itu bahwa Bapak lebih memilih mana yang paling baik dan tepat untuk diterapkan dan Tidak merugikan. pada dasarnya tidak merugikan siswa sendiri ya Bapak. Baik Bapak. Yang berikut Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang
biasanya Bapak selalu lakukan ketika Bapak ada dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah? Dalam hal ini saya panggil semua yang terlibat. Dan dalam mengambil keputusan saya memanggil guru yang punya kewenangan di sini, ataukah dalam rapat saya panggil melalui rapat untuk mengambil keputusan yang sebaik-baik, tidak merugikan, tidak membuat, tidak menimbulkan masalah lain. Baik, Bapak, luar biasa. Berarti selama ini langkah-langkah yang Bapak lakukan itu adalah membawa kasus-kasus itu dalam pembahasan bersama ya Bapak, dalam bersama semua warga sekolah, baik itu dalam hal ini Bapak sebagai pimpinan dan juga guru-guru dan juga siswa itu sendiri ya Bapak. Ya, tergantung kasusnya. Jika memerlukan saya memanggil guru tertentu untuk meminta keterangan pendapat, maka saya akan panggil, atau rapat pimpinan. Dalam rapat pimpinan hanya beberapa guru, maka saya sama warga sama guru PK-nya Jadi intinya ada kolaborasi atau kerjasama ya Bapak sebagai seorang pimpinan dan juga sebagai guru. Baik Bapak, pertanyaan berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan kasus, dalam pengambilan keputusan. yang efektif. Ya, kasus-kasus siswa bermasalah, masalahnya identifikasi poros, masalahnya apa, masalahnya tidak ikut ujian. Nah, itu yang saya minta laporan dari mata pelajaran seberapa jauh dia melakukan, dia bermasalah dalam hal melakukan. Lalu seberapa jauh buku mata pelajaran mengenai masalah ini. Kemudian apakah sudah dilaporkan ke wali kelasnya? Kalau sudah sampai wali kelas, belum selesai juga, apakah sudah dilaporkan ke guru IT? Jika sudah sampai ke guru IT, maka saya akan panggil guru IT-nya. Tindakan apa yang sudah diambil dan apa hasilnya? Apakah perlu saya juga ikut dalam hal itu? Kalau saya harus ikut, maka saya akan panggil guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran dengan siswaan untuk bisa mengambil keputusan. Baik Bapak, luar biasa ya Bapak. Berarti tadi Bapak mengatakan bahwa hal-hal yang paling efektif untuk dilakukan itu yang pertama, ketika ada masalah Bapak mengidentifikasi dulu ya masalahnya itu seperti apa, besar atau kecil, dan juga Bapak mengecek lagi siapa-siapa yang sudah terlibat dalam hal mencari penyelesaian dari masalah itu, dan kemudian Bapak juga turut ada di situ ketika masalah itu belum diselesaikan juga ya Bapak. Dan juga pastinya tentu Bapak juga pasti akan berpedoman pada tatib yang ada di sekolah ini. Tapi itu kalau kita punya undang-undang itu Benar. harus berdasarkan Harus berdasarkan tatib. Nah, Bapak, yang berikut Bapak, apakah ada tantangan yang Bapak pernah temui dalam hal Bapak mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Tantangan-tantangan yang Bapak akan temui, baik itu tantangan dari guru ataupun siswa yang bermasalah, dan faktor-faktor lain Bapak. Tantangan sebenarnya ada, tantangan kalau dari siswa kita yang atur, kita yang atur siswanya, jadi
guru, ya kembali masalah yang umum yang terjadi adalah bahwa guru kadang masalah ada di sana, masalah ada di guru. Guru disiplin atau tidak, guru konsisten atau tidak, guru berkarakter atau tidak. Kalau semua itu tidak, maka tantangan itu mudah selesai. Luar biasa Bapak. Nah Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Bapak masalah-masalah atau kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah ini yang berkaitan dengan nilai etika. Etika ya. Iya. Ada siswa yang ketika dia ada di kelas 10 tidak ada masalah, aman-aman saja, pintar, rajin. Sampai di kelas 2 mulai menurun, Prestasinya mulai menurun. mulai banyak alfa, padahal di kelas 10 tidak. Mulai sudah terlambat, karena di kelas sebelumnya tidak. Kemudian paling parah ujian juga tidak ikut. Nah ini ide masalah ini kita identifikasi. Jika kita sudah temukan ini, maka tugas guru adalah mencari tahu mengapa ini terjadi. Mengapa dia di kelas 10 dia rajin, di kelas 11-nya dia mulai tidak rajin. Prestasinya makin menurun. Itu kita harus tahu bahwa itu ada masalah. Nah, kali itu kita harus cari tahu masalahnya apa, karena kita harus menolong siswa ini supaya keluar dari masalahnya, bukan membiarkan masalah. Dan ini kan pengalaman karena ketika sudah dicari tahu solusinya dan ketika diminta untuk berubah, apakah ada perubahan atau tetap anak itu tetap seperti sebelumnya? Pengalaman di sini kalau sudah kita membantu siswa ini, guru BK sudah mengadakan kunjungan rumah, ada yang berubah. Ada banyak masalah siswa yang setelah tidak tahu masalahnya, ada masalah di rumah, terjadi masalah dengan bapak, dengan mama, bapak dengan mamanya sering terlihat bercecok, akhirnya anak menjadi minder, jadi malas. Nah, setelah kita ketahui, kita bantu siswa ini bagaimana caranya untuk bisa keluar dari persoalan ini, yang jelas bahwa siswa ini memerlukan bantuan dari guru. Dan berkat kerjasama atau kerja keras juga dari pihak sekolah yang melakukan pendekatan dan akhirnya anak ini bisa berubah ya. Nah berikut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara semacam itu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau masalah terjadi ya harus diselesaikan pada saat itu, bukan menunda sampai rapat ke bulan depan. Masalahnya hari ini tidak bagus, sudah sampai bulan depan, harus diselesaikan sekarang. Yang penting adalah bahwa kita sudah tahu akar masalahnya apa, dan menyelesaikan masalah ini membutuhkan beberapa guru atau cukup saya vonis selesai. Berarti Bapak mau untuk langsung menyelesaikan masalah itu ya, sebelum merambat lagi ke hal-hal lain seperti itu Bapak. Luar biasa Bapak. Nah berikut Bapak, apakah ada seseorang atau pihak-pihak lain atau faktor apa begitu Bapak yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Semua guru membantu saya. Ya.
tinggal saja saya melihat masalahnya berhubungan dengan hukuman mana-mana. Nah, mari kita selesaikan masalah itu. Selesai, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah ada jalan keluar dan ada pembicaranya. Tinggal siapa yang terlibat di situ. Oke Bapak, biasanya itu melibatkan guru dan juga kalau dimungkinkan juga ada pembataan ya Bapak. Perlu, kalau kita perlu orang tua, kita minta mengundang orang tua datang ke sekolah. Ataupun komite semacam itu ya Bapak, Ya. untuk bisa membantu. Baik Bapak. Nah Bapak, dari semua hal yang tadi telah sama-sama kita bicarakan Bapak, yang telah sama-sama Bapak sampaikan juga, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama ini sebagai seorang pimpinan dalam hal pengambilan keputusan ini? Pembelajaran apa Bapak? Ya, kesimpulan dari semua ini. Baik. Dalam hal ini kita semua persoalan yang terjadi dalam konteks politika ini tidak ada yang bisa diselesaikan. Semua dapat diselesaikan dengan baik oleh karena ada kerjasama yang baik di antara semua guru yang saya sebagai pimpinan, sehingga tidak ada persoalan yang bisa dibawa keluar. Selesai. Jadi kesimpulan yang pertama itu Bapak menyimpulkan bahwa semua masalah itu dapat diselesaikan, tidak ada yang bisa tidak diselesaikan, dan juga setiap masalah itu diusahakan untuk dapat diselesaikan pimpinan sekolah, tidak boleh sampai ke luar ya Bapak, atau dipublikasi menyebar lagi ke luar seperti itu. Ya, Mungkin ada hal-hal lain lagi Bapak. kita ya memang jadi siswa ini tanggung jawab kita bersama antara sekolah dengan orang tua. Jadi orang tua tidak bisa melimpahkan 100% ke sekolah. Apa yang terjadi silakan selesaikan di sekolah. Itu harus seperti itu. Jadi harus datang sering datang ke sekolah, ngecek bagaimana perkembangan siswa, jangan tunggu terima rapor baru datang. Jadi terus juga Kita kerjasama dengan orang tua. Tugas memanusiakan manusia ini tidak bisa semuanya 100% kepada guru, tapi harus ada kerjasama antara guru dengan baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan hari ini dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk saya dapat mewawancarai Bapak, dan sukses Bapak untuk setiap tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai pimpinan SMA Negeri 12. Selamat pagi Bapak, Terima kasih. selamat Selamat bahagia, pagi. terima kasih. salam sukses ya, Iya sehat. Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan siang ini Bapak. Saya boleh bertemu dengan Bapak. Sebelumnya saya mengenalkan diri Bapak. Nama saya Mahkamah SPY. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kota Kutai. Tugas saya sehari-hari adalah sebagai guru fisika di SMA 12 Kota Kutai. Bapak, dalam pertemuan siang ini Bapak, saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam hal Bapak mengambil sebuah keputusan yang berprinsip pada nilai kebajikan Bapak. Nah, Bapak sebelumnya minta maaf Bapak, saya bertanya, Bapak sebagai pimpinan atau sebagai seorang dirjen sudah berapa tahun? Saya di
sini dari tahun 2012. Sebelum menjabat sebagai VC di SPI sebelumnya Saya guru di SD Negeri Seperti itu. Selain jadi guru biasa, jadi wakil kepala sekolah. sudah tentunya Bapak selalu pengalaman dengan kasus-kasus yang ditemui di sekolah ya Bapak, baik itu kasus dari guru ataupun kasus dari ibu sendiri ya Bapak. Baik Bapak, pertanyaan pertama dari saya Bapak, sebagai seorang pimpinan saat ini Bapak, bagaimana Bapak Agus mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi ada dua kasus itu, ada etika dan kasus Rujukan rujukan. Yang pertama itu kasus mengenai anak-anak. Kasus anak-anak ini adalah kadang anak ini dalam masalah seperti kelas. Nah, kalau di kelas mungkin dia sudah tahan 1 tahun. Lalu tahun itu juga dia belum ada perubahan. Berarti kita tahun kedua kita berarti kita akan kasih tapi kita juga secara moral ini kasihan. Tapi kita kasihan untuk masa depan. Lalu yang berikut, kalau kita tidak kasih umurnya juga akan bertambah. Oleh sebab itu satu sikap yang kita harus berani bahwa kita akan menaikkan dia supaya dia bisa, karena kalau kita tahan terus dia akan mau. Tapi kalau kita naikkan dia berarti dia akan berpikir yang tadi Bapak sampaikan itu merupakan pengertian dari etika yang sebenarnya, yaitu bagaimana sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang guru mengambil sebuah keputusan dengan ada dalam dua nilai yang bertentangan, yaitu semuanya itu benar, tapi kita sebagai orang guru atau kita diberi untuk mau memilih mana yang lebih tepat, seperti itu ya Bapak. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana sebagai seorang pimpinan Bapak Agus menjalankan prinsip pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama kasus-kasus yang memiliki kepemimpinan yang benar? Bagaimana pengambilan keputusan menjalankan keputusan yang dilema etika? Ya, jadi namanya etika berarti kita harus tetap kita harus bijak. Karena kalau kita tidak bijak bisa dilakukan, karena bisa benar. Lalu kalau kita tidak bijak tidak bisa. Harus ada kebijakan. Memang salah tetap salah, benar tetap benar, tapi harus ada kebijakan supaya bisa berjalan. Kebijakan yang kerjasama itu harus berfokus pada siswa ya. Jangan sampai kita berbanding pada siswa. Nah, yang berikut Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak sebagai pimpinan harus ambil dan harus lakukan selama ini ketika Bapak menangani kasus-kasus tersebut? Kira-kira langkah atau prosedur itu seperti apa? Ketika ada kasus, misalkan ada kasus siswa, Bapak tahu bahwa siswa ini dia ada langkah-langkah apa yang Bapak harus tempuh atau ambil untuk menyelesaikan? Yang pertama kita harus memanggil siswa tersebut untuk kita mempertanyakan apa yang dia alami sehingga dia mengalami hal seperti itu. Itu kita harus mengambil keputusan yang betul-betul alami. Jangan sampai kita ambil keputusan lalu yang sebentar itu bertentangan dengan apa yang kita tidak lihat yang sebenarnya. Jadi kita harus cari jalan keluar untuk bisa mengambil keputusan.
Tapi Bapak mengatakan bahwa langkah pertama adalah Bapak memanggil yang bersalah itu atau yang dalam hal ini mengalami kasus itu. Terus Bapak mengidentifikasi dulu ya masalah apa yang dia alami. Setelah itu Bapak apa lagi Bapak? Setelah mengidentifikasi langkah berikutnya apa? Lalu setelah kita identifikasi, dan kita cari bukti-bukti apa yang dia harus lakukan. Lalu kita ambil satu kebijakan atau satu keputusan. Baik Bapak. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa setelah Bapak mendapati ada kasus yang terjadi di sekolah, Bapak mengukurnya dengan memanggil siswa, terus Bapak mengidentifikasi masalah-masalah, dan juga Bapak mulai mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, Bapak menarik Bapak bilang mencari solusi. Nah, di sini Bapak, dalam hal Bapak mau mencari solusi itu, hal-hal apa saja yang Bapak rasa paling efektif atau sangat efektif untuk Bapak mau menetapkan suatu keputusan, untuk Bapak mau mencari solusi dari dilema etika kasus. Jadi pertama itu kita harus cari jalan keluar, seperti apa masalah, pokok masalahnya dulu. Lalu kita mengidentifikasi, lalu kita mencari solusi bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah. Karena kalau kita tidak cari akar permasalahannya, maka kita tidak bisa tahu persis masalahnya seperti apa sehingga anak ini ada masalah seperti itu. Jadi kita harus cari akar permasalahan. Lalu kita selain kita cari akar masalahnya, lalu kita mengidentifikasi dan kita menyelesaikannya. Jadi kita harus bijak, tetap harus bijak. Kata bijak itu selalu ada. Iya Bapak. Bapak dalam hal Bapak mau mencari solusi untuk sebuah permasalahan itu, apakah selama ini berdasarkan pengalaman Bapak mencarinya sendiri atau melibatkan pihak-pihak lain? Melibatkan Seperti apa? ada bapak ibu guru yang bisa, atau mungkin lewat teman-teman juga. Dari anak. Dan kalau dimungkinkan juga pasti orang tua ya, Iya. karena pasti butuh kerjasama dengan orang tua. Guru, Nah, Bapak, tantangan apa yang Bapak biasanya temui dalam hal Bapak menghadapi kasus-kasus di depan kita? karena partisipasi dari orang tua. Partisipasi. Selain partisipasi dari orang tua, apa lagi Bapak? Mungkin ada lagi. Kalau guru saya di sini tidak pernah kalau sebetulnya ada masalah guru mungkin sudah cari masalah harus melakukan urusan harus ada. Yang paling pokok itu dari orang tua yang tidak mendukung. Mungkin kayak menurut pihak sekolah ini benar, tapi orang tua menekankan bahwa itu salah dan harus dilakukan. Nah Bapak, mungkin Bapak Andres bisa menceritakan pengalaman dalam menyelesaikan kasus apa mungkin Bapak yang berkaitan dengan dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah. Iya. Baik, seperti ada siswa kelas yang sudah mau ujian, tetapi dia tidak masuk. Jadi saya dapat laporan dari kelas, saya bersurat ke orang tua dari siswa tersebut, lalu tidak ditanggapi. Akhirnya saya bersama dengan guru kelas ke sana untuk mencari tahu siswa kenapa dia tidak masuk sekolah. Akhirnya saya dengan guru kelas ini ketemu, dan dia ada banyak masalah, tetapi kami dengan bijak kami tetap mendorong dia untuk masuk sekolah untuk ikut ujian, dan dia sudah selesai, bahkan ijazahnya juga sudah ada. Luar biasa ya Bapak adalah seorang pimpinan yang hebat, yang dimana ketika ada masalah Bapak harus cari tahu apa permasalahannya dulu ya Bapak. Jadi ketika Bapak pergi di situ dan ternyata Bapak dan kedua wali kelas ini tahu persis akar masalahnya apa, dan anak itu akhirnya dia masuk rajin ikut ujian sampai ijazah sudah. Luar biasa Bapak.
memiliki jadwal atau tata cara seperti itu untuk Bapak menyelesaikan kasus? Apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikannya di tempat atau hari itu juga, atau Bapak memiliki jadwal yang nanti sesuai jadwal itu baru Bapak bisa cari solusinya atau permasalahannya? Kalau seperti itu saya langsung. Kalau kita terlambat, kasihan juga. Dan seperti ujian ini kan harus diselesaikan. Kalau kita menunggu lagi, bisa-bisa terlambat, anak ini tidak bisa ikut ujian. Berarti kayak istilahnya prinsip Bapak itu cepat dan tepat begitu ya Bapak. Itu menyelesaikan. Jadi ketika Bapak Iya. menemui kasus, Bapak langsung secara cepat itu menangani dan juga dengan cara-cara yang tepat tentunya ya Bapak. Baik Bapak. Nah, pertanyaan berikut Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa seperti itu Bapak yang selama ini Bapak rasa sangat membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam hal pengambilan keputusan dan etika? Ada pihak-pihak yang terlibat ataupun faktor-faktor apa yang memilih Bapak? Ada pihak-pihak yang terlibat, termasuk wakil kepala sekolah saya mendukung, bahkan bapak guru yang mendukung untuk menyelesaikan kasus. Dan tidak saya sendiri, tapi yang mengambil keputusan kan saya. Berarti peran dari warga sekolah itu juga Sangat penting. dalam hal ini Wakasep dan Ya. juga Bapak Ibu guru ya Bapak. Oke Bapak. Nah Bapak, peran Wakasep dan juga Bapak Ibu guru itu biasanya terlihat dalam apa Bapak? Semacam pertemuan rapat kah atau apa gitu dalam Biasa dalam pertemuan rapat, kadang kepala sekolah yang wakil membahas sekolah. berarti dari Bapak punya jawaban ini ada persoalan-persoalan yang Bapak rasa cukup Bapak dan Wakasep yang bisa menyelesaikan. Kalau andaikan ini kami bisa Ada curang pendapat Ya. bisa ada solusi yang mencari solusi. Nah, Bapak Agus, dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, pengalaman-pengalaman Bapak dalam hal mengambil sebuah keputusan, menyelesaikan dunia etika ini Bapak, pembelajaran atau hal menarik apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak menyelesaikan keputusan ini? jadi menarik Iya. karena ketika datang orang yang bermasalah itu lalu saat kita datangi lalu dia datang untuk menyelesaikan dokumen itu, ada kepuasan tersendiri bahwa kita ini menghargai dan kita juga mereka merasa bahwa kita menghargai mereka, jadi mereka datang dan kita juga senang karena kita berhasil dan sampai kasus yang seperti ini bagaimana kita menyelesaikan menjadi lebih baik. Jadi kami merasa bangga dan dapat menyelesaikan kasus. Berarti kayak menjadi sosok yang berhasil gitu ya Bapak, berhasil karena akhirnya bisa Menyelesaikan. perubahan atau inovasi bagi diri. Selain itu apa lagi hal-hal yang Bapak dapat simpulkan Dari semua itu, pertama itu aku merasa senang, lalu merasa bercanda, lalu yang kedua bahagia begitu karena ada kita bisa menghargai dan mereka datang untuk menyelesaikan sepertinya ada kebijakan tersendiri lah dalam hal untuk menyelesaikan masalah. Terus dari sisi masalahnya bagaimana Pak? Dari sisi masalahnya mungkin Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tiada masalah yang dapat diselesaikan asal kita mau. Tidak ada masalah yang dapat Tidak bisa. tidak diselesaikan asalkan ada Kemauan. kemauannya. Mungkin itu saja. Kenapa aku akan ada itu saja. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya siang ini Bapak. Bapak sudah sharing pengalaman tentang bagaimana
setiap karya dan setiap tugas yang sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatan dan juga sudah menunjukkan kami banyak hal yang akan kami lakukan ke depan. Terima kasih banyak, semoga sukses. Iya, terima kasih Bapak.